Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube-nya saya. Dan ini udah beberapa bulan saya tidak memposting, dan pada postingan kali ini saya ingin share beberapa hal, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman semua, saya ngerasa ada beberapa kondisi yang sering kita alami, ya, baik itu kita memang pribadi maupun kita sebagai seorang mahasiswa. Banyak saya menemukan mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang seusianya kita, yang seusianya saya, ya, dalam hal memulai sesuatu itu kesulitan, atau mereka sudah merencanakan sesuatu tetapi justru gagal untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, kira-kira apa yang menjadi poin yang melatar belakanginya gitu. Dan setelah saya telisik, setelah saya merenung dan membaca beberapa literatur, ternyata salah satu yang menjadi poin yang melatar belakangi kenapa orang sulit memulai sesuatu, atau kemudian sulit bergaul dengan orang lain, kemudian sulit mewujudkan apa yang dia sudah rencanakan, bisa jadi salah satunya karena kita tidak mengenali diri kita, kurang mengenali diri kita. Nah, poin ini yang ingin saya share ke teman-teman, dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, penting sekali bagi kita di era sekarang mengenali siapa kita, karakter kita seperti apa, dan ini akan membantu kita dalam memulai sesuatu, dalam melaksanakan sesuatu, dan untuk menyelesaikan sesuatu. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kasus, ada beberapa mahasiswa yang saya temui, ya, dia kesulitan sekali dalam memulai sesuatu, dia kesulitan sekali dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, salah satu hal yang menjadi poinnya adalah ternyata mereka tidak tahu apa yang memang menjadi potensi dirinya, kemudian apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya, sehingga itu yang saya sampaikan tadi menjadi poin-poin penghambatnya. Nah, teman-teman semua, di era yang sekarang, era yang serba perubahan cukup cepat, kita sebagai anak muda tentu harus mampu menyesuaikan diri juga. Ya, kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, otomatis kita akan tertinggal oleh zaman. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup riskan sekali, sehingga kita sebagai anak muda harus menghindari itu. Ya, saya kopi dulu sebentar. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah sampaikan persoalan kenapa orang tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa memulai sesuatu. Persoalannya di kurangnya kita mengenali diri sendiri. Nah, gimana nih cara kita mengenali diri kita? Nah, saya ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, cara kita mengenali diri kita itu adalah kenali aktivitas favorit kita. Teman-teman semua, tanpa kita sadari, sebenarnya aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan, aktivitas yang sering kita kerjakan, itu sebenarnya memberikan satu informasi, ternyata kita punya kemampuan di sana. Tetapi kadangkala kita kurang sadar gitu, kurang sadar dan tidak peka, ternyata memang itu bisa jadi poin ataupun bisa jadi sesuatu yang memang menjadi ciri khas dari kita. Ya, jadi coba teman-teman semua yang hari ini masih belum mengenali dirinya, coba tanyakan dalam dirinya, atau coba pikirkan kira-kira hal apa yang teman-teman sukai di setiap harinya. Misalnya teman-teman suka membaca buku, atau suka traveling, suka main futsal, atau apa. Nah, itu akan membantu teman-teman semua memberikan informasi bahwasanya, oh, saya sukanya di aktivitas ini. Nah, kalau kita sudah tahu tentang itu teman-teman semua, ya, kalau kita sudah tahu tentang itu, minimal itu akan memberikan satu informasi bahwasannya kita punya ciri khas di sana, punya karakternya di sana gitu. Dan ini akan membantu teman-teman ke tahap-tahap selanjutnya. Setelah kita kenali aktivitas kita, cari tahu, yang kedua adalah cari tahu kepandaian kita. Ya, maksudnya kepandaian ini adalah apa? Kira-kira di setiap aktivitas yang teman-teman lakukan, misalnya membaca buku, kemudian membuat tulisan, apakah teman-teman ngerasa mudah nggak dalam melakukan itu?
ya, sehingga teman-teman ngerasa oh mudah sekali nih saya memulai misalnya membaca buku, mudah sekali gitu. Dalam satu hari teman-teman bisa menyelesaikan 1,5 buku atau 1 buku gitu, atau dalam satu hari dalam hal kepenulisan teman-teman bisa buat 1 cerpen. Nah, kenali kepandaian, kenali kemampuan teman-teman semua. Nah, ini akan membantu teman-teman semua untuk mengenali karakternya juga. Kalau teman-teman ngerasa oh ternyata saya punya kepandaian di hal membaca buku, kemudian saya punya kepandaian dalam hal menulis artikel dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengenali kepandaian kita, yang ketiga adalah jangan lupa tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita, minimal teman kos kita atau teman diskusi kita. Maksud dari poin ketiga ini adalah teman-teman semua, ya kita kan pasti punya teman nih gitu, entah itu teman kuliah, teman kos atau teman organisasi. Coba deh tanyakan ke mereka kira-kira apa yang menonjol dalam diri saya gitu. Coba tanyakan ke teman-teman yang lain, teman-teman diskusi kita, teman-teman organisasi kita. Pasti mereka akan kasih tahu bahwa oh kamu ini cocoknya di sini gitu, kamu ini cocoknya jadi penulis, kamu cocoknya jadi pemimpin ya. Kenapa? Teman-teman kita itulah yang menjadi objek dari apa yang kita lakukan selama ini gitu. Otomatis mereka akan ngerasain dampak dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman semua untuk mempermudah teman-teman dalam hal mengetahui teman-teman sebenarnya itu orang yang seperti apa. Setelah kita tanyakan ke teman-teman kita apa yang memang mereka rasakan dari aktivitas kita, yang keempat adalah kenali potensi yang paling dominan dalam setiap aktivitas itu. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa kenali aktivitas yang kita sukai. Nah, kemudian selanjutnya poin keempat ini adalah coba kenali lagi dari semua aktivitas itu, tapi aktivitas yang paling teman-teman suka. Misalnya di antara membaca buku, di antara menulis, di antara traveling dan hal-hal lain, kira-kira mana yang lebih dominan ya. Jadi coba antara baca buku atau enggak menulis atau enggak jalan-jalan atau enggak hal-hal lain, coba kenali aktivitas yang paling dominan. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman semua dalam menemukan dan menentukan jati diri teman-teman semua. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, yang bukan yang terakhir ya, poin kelima adalah jangan takut untuk menjadi berbeda dari yang lain. Maksud saya begini teman-teman semua, banyak dari kita yang termotivasi untuk menjadi orang lain ya, ketika kita melihat oh dia bagus nih gitu, dia bagus orasinya, kemudian dia bagus memimpinnya gitu, hanya kita termotivasi dan memaksakan diri kita untuk jadi dia. Padahal sebenarnya bisa jadi kita punya keahlian di yang lain, punya keahlian misalnya di menulis, kemudian apa kayak gitu. Jadi maksud saya jangan pernah takut untuk menjadi berbeda dengan yang lain ya. Tidak apa-apa kita berbeda dengan yang lain, yang terpenting adalah kita punya potensi masing-masing dan itu kita kembangkan. Nah, jangan sampai kemudian kita justru termotivasi ingin jadi orang lain. Kita tidak pernah bisa untuk menjadi orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri sendiri dengan potensi yang kita punya tadi. Kemudian yang keenam ya, yang terakhir ya, yang keenam adalah jangan lupa teman-teman semua menghargai diri sendiri. Ini sangat penting sekali ya. Menghargai diri sendiri ini maksudnya seperti apa? Banyak dari kita yang mohon maaf lakukan apa saja setiap hari, aktivitas apa saja setiap hari, tetapi tidak pernah memberikan reward kepada diri kita gitu, memberikan satu penghargaan dalam diri kita. Tidak mesti barang, tidak mesti apa, minimal alhamdulillah saya sudah melakukan ini. Nah, ini teman-teman semua sangat membantu. Jadi dari ke-6 poin ini saya kira sangat membantu teman-teman semua dalam hal menentukan karakter diri teman-teman semua. Mulai dari mengenali potensi, kemudian mengenali kebiasaan teman-teman seperti apa, kemudian teman-teman tanyakan ke orang lain aktivitas dominannya seperti apa, kemudian teman-teman lakukan apa yang dirasa bisa teman-teman lakukan, jangan pernah termotivasi menjadi orang lain. Kemudian yang terakhir tadi, jangan lupa hargai diri teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua dalam hidup kita punya proses masing-masing. Kita melihat kawan-kawan kita atau rekan-rekan kita yang sudah jadi pemimpin,
kemudian udah nulis buku gitu, tidak ada masalah ya, jadikan mereka sebagai motivasi. Tetapi jangan paksain diri kita untuk jadi diri dia, karena pada dasarnya kita punya jalan masing-masing, kita punya kondisi masing-masing. Bisa jadi potensi kita itu lebih bagus daripada potensinya dia. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membantu teman-teman semua ya. Saya harap di momentum kali ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Harapannya ini bukan konten terakhir dari saya ya. Insya Allah saya akan sering buat konten yang sekali lagi tujuannya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Jangan lupa jangan lupa di komentar ya, dikomentari apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang dirasa masih kurang, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.